Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih disampaikan oleh Allah pada malam yang ke-14 ini. Kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, kita semua masih diberikan kekuatan, kita masih semuanya diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa menikmati hari demi hari, jam demi jam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal saleh kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-14 ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala bentangkan ampunannya. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 hari yang pertama Allah bentangkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian di pertengahan bulan Ramadan Allah bentangkan ampunannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau kita berhitung, Pak, Imam Ahmad itu selalu setiap malam beliau berhitung untuk dirinya. Setiap malam sebelum tidur dia menulis di catatannya, di buku harian. Selalu dia hitung, sampai istrinya terkadang protes sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kadang istrinya nanya, "Ya Abu, ya wahai," kalau bahasa kitanya, "Mas, kok sibuk terus sama diarenya sih? Padahal kan seharian sudah sibuk kerja, seharian untuk mencari nafkah, malam untuk keluarga. Sekarang waktunya tidur juga masih sibuk sama diarenya. Apa sih yang dicatat?" Sibuk beliau sebelum tidur. Imam Ahmad beliau katakan sama istrinya, "Wahai istri yang dicintai, tahukah engkau lebih baik aku menghisab diriku sebelum aku dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik setiap malam aku ini selalu menghitung semua amal yang aku kerjakan pada hari ini, daripada kalau sudah dihitung di depan Allah Subhanahu wa taala, aku sudah tidak bisa menolak dan aku sudah tidak bisa mengelak lagi apa yang aku kerjakan di hari itu." Hasibu qabla an tuhasab. Jadi Imam Ahmad setiap malam beliau hitung, hari ini kalau saya dapat amanah, apakah amanah ini sudah saya sampaikan? Begitu sudah disampaikan, dicontreng sama dia, sudah selesai. Hari ini apakah saya sudah mencari rezeki yang halal? Beliau contreng, "Oh iya, saya dagang, alhamdulillah dapat rezeki yang halal." Dicontreng sama. Hari ini apakah saya sudah baca Al-Quran? Imam Ahmad contreng, "Oh iya, sudah saya kerjakan." Dicontreng. Hari ini apakah aku bermaksiat, berbohong kepada orang? Kalau berbohong kepada orang dicontreng sama dia, besok minta maaf kepada orang yang pernah dia bohong. Itu kerjaannya Imam Ahmad setiap malam. Mudah-mudahan kita bisa nyontoh Imam Ahmad. Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin tiap malam nyontreng setiap hari yang dikerjain? Mudah-mudahan saya doain di musola Lidah ini semuanya rajin nyontrengin ya, tapi jangan nyontrengin utang doang. Contreng semua amal soleh. Kita harus bangga
ketika kita menghisap diri kita penuh dengan amal saleh. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan, hadisnya hadis sahih, adalah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau hamba Allah mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam jangka satu jengkal, Allah datangkan kita itu dalam jarak satu hasta, lebih dari satu jengkal. Kalau kita datang kepada Allah itu dengan cara berjalan, Allah akan hampiri kita dengan cara berlari, didekap oleh Allah Subhanahu. Maha besar Allah, maha suci Allah, maha luas rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa manusia, ketika kita mohon ampun kepada Allah, diberikan ampunan itu oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada segala-galanya, daripada dosa manusia. Walaupun dosa manusia sebanyak buih di lautan, ketika minta ampun kepada Allah, Allah ampuni semua dosanya, kecuali dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mensekutukan Allah, tidak ada kata maaf. Ketika dosa besar itu dikerjakan oleh manusia. Tapi ketika kita mengerjakan suatu hal yang kecil, diberikan ampunan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini malam yang ke-14. Wa awsatuhu maghfirah. Ini malam di mana dibukakan pintu maghfirahnya, ampunannya, malaikat maghfirahnya itu pada datang kepada kita, Pak. Datang dari semenjak awal maghrib tadi, datang malaikat pengampun tadi yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita cari, Pak? Kalau bukan ingin mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia semua udah dikasih sama kita. Yang tadinya kita tidak punya rumah, Allah sudah kasih rumahnya, alhamdulillah. Yang tadinya belum dikasih kendaraan roda 4, alhamdulillah roda 4-nya sudah dikasih, alhamdulillah. Kalau makin bersyukur, insya Allah lebih lagi dikasih dari roda 4, insya Allah. Roda berapa lebih dari roda 4? Diberikan lebih ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Momentumnya malam yang ke-14 ini, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah selalu kita kepada Allah bahwasanya apapun yang kita kerjakan di atas muka bumi ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa sombong sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarum jatuh di tengah lautan, di tengah malam gelap gulita, itu semuanya atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Daun yang kering jatuh dari rantingnya di malam hari yang gelap gulita, itu atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana urusan kita, urusan manusia, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita cari adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-14 ini, mari kita sama-sama terus cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah Al-Hidayah ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 bulan Ramadan yang nanti sebentar lagi kita akan akhiri, di 10 yang terakhir kita semuanya dibebaskan dari api neraka. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.